perjalanan yang penuh dengan kejutan dan tantangan. Tidak semua hal yang kita inginkan akan terjadi sesuai dengan harapan kita. Hal ini dapat membuat kita merasa kecewa, marah, dan frustasi. Namun, jika kita dapat belajar sabar dan ikhlas menerima kenyataan, kita akan dapat menjalani hidup dengan lebih bahagia dan damai. Kemampuan untuk menahan diri dari keinginan dan nafsu yang berlebihan disebut sebagai kesabaran, sedangkan kemampuan untuk menerima apapun yang terjadi dengan lapang dada adalah keikhlasan. Ingat, ini adalah kemampuan, bukan pengetahuan. Sebuah kemampuan bisa terbentuk hanya dengan cara latihan. Berlatihlah terus dan teruslah berlatih, sampai nanti dirimu menjadi rileks atau spontan sendiri ketika berbuat. Sabar dan ikhlas, seperti dirimu dulu waktu belajar menulis. Pada awalnya dirimu tidak bisa menulis, namun karena terus belajar dan latihan, saat ini dirimu sudah memiliki kemampuan menulis yang bagus. Mari kita belajar dan mengasah kemampuan sabar dan ikhlas kita di kehidupan kita sehari-hari. Ketika kamu melepaskan apa yang kamu miliki, kamu akan menemukan apa yang kamu inginkan. Seringkali kamu merasa tidak bahagia karena terlalu terpukau pada sesuatu yang kamu miliki, baik itu benda, hubungan, atau bahkan pikiran. Keinginan untuk memiliki sesuatu yang kamu tidak miliki dapat membuat kamu merasa tidak puas dan terus-menerus mencari yang lebih baik. Ketika kamu melepaskan sesuatu yang kamu miliki, kamu membuka diri untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Kamu akan menjadi lebih fleksibel dan adaptif, dan tidak lebih mudah menerima apa yang terjadi. Dengan melepaskan, kamu juga dapat lebih menghargai apa yang telah kamu miliki saat ini. Ketika kamu berhenti berusaha untuk mengendalikan, kamu akan menemukan kedamaian yang kamu cari selama ini. Jangan melawan arus, biarlah arus membawamu kemana ia pergi. Terimalah perubahan, hidup adalah perjalanan yang penuh dengan perubahan, baik yang kamu inginkan maupun yang tidak kamu inginkan. Jika kamu mencoba untuk melawan perubahan, kamu hanya akan membuat hidupmu menjadi lebih sulit. Itulah perubahan. Belajarlah, sesuaikan lagi, maka kamu tidak akan tertinggal dan tidak akan kalah oleh perubahan. Hiduplah saat ini, jangan terlalu memikirkan masa lalu atau masa depan. Memikirkan masa lalu hanya akan membuatmu kecewa dan sedih, bahkan marah. Memikirkan masa depan hanya akan membuat dirimu menjadi cemas, was-was, khawatir, bahkan mengalami ketakutan menghadapi keadaan saat ini. Maka, pikirkan dan melakukannya yang terbaik hanya untuk sekarang ini dan saat ini. Kebahagiaan terbesar adalah ketika kamu tidak menginginkan apa-apa. Lepaskanlah keinginan. Kamu merasa tidak bahagia karena kamu terlalu terpaku pada sesuatu yang kamu inginkan. Kamu terlalu ngotot dan terlalu bersikeras memaksakan kehendak daripada melihat dan menyadari kenyataan yang ada. Padahal, jika kamu menerima keadaan saat ini, kamu akan menemukan arti yang berharga untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan itu. Menjadi tidak hanya sekedar keinginan terwujud, tetapi keinginan yang terwujud dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas segala yang telah kamu miliki. Ingatlah, semesta memberimu hambatan, supaya kamu berpikir, supaya lebih kuat, lebih hebat, dan lebih baik lagi. Satu hal yang perlu disadari dengan sesadar-sadarnya adalah ini harus dijalani. Ikuti jalannya, dan jalani dengan baik yang kamu bisa lakukan. Hiduplah dengan landasan hati nurani dan berpikir jernih. Kita hidup harus memiliki tujuan dan alasan, bukan hidup karena menuruti keinginan dengan hawa nafsu yang tidak ada habisnya. Ketika kamu mengejar apa yang kamu inginkan, kamu akan kehilangan apa yang kamu miliki. Ketika kamu mengejar sesuatu yang kamu inginkan, kamu lebih cenderung mengabaikan apa yang kamu miliki saat ini. Kamu akan terfokus pada kekurangan-kekurangan daripada apa yang telah kamu miliki. Dan kamu akan merasa bahwa kamu tidak cukup baik
Hal ini dapat membuat kamu menjadi tidak menghargai apa yang kamu miliki. Yang keras akan menjadi hancur, dan yang lembut akan menang. Beranilah, fleksibel, dan beradaptasilah. Dalam hidup, kita sering menghadapi tantangan dan rintangan. Jika kamu terlalu keras kepala dan tidak mau mengalah, kamu akan mudah hancur. Pikiranmu kacau, hatimu menjadi sulit, penuh beban, sedikit demi sedikit penyakit fisik akan datang padamu. Itulah akibatnya dari tidak mau menerima kenyataan. Hidup akan menjadi seperti neraka, dunia panas, penuh dengan api membara, hati menjadi sedih. Mau berubah juga merasa tidak pantas. Akhirnya, hidup terombang-ambing dalam kesesatan yang nyata. Yang ada hanyalah kebencian dan angkara murka. Dengan begitu, tanpa kamu sadari, sebenarnya hidupmu sangat dekat sekali dengan neraka. Namun, jika sebaliknya, ketika kamu bersikap lembut, penuh syukur dan fleksibel, kamu akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dan menghadapi tantangan. Lebih mudah untuk tenang, kembali melihat tujuan dengan jelas, dan bisa menikmati kebahagiaan. Itulah yang sebenarnya surga yang nyata. Yang penuh akan meluap, yang kosong akan diisi. Seimbangkan dan cukupkan. Kita sering mengejar kesempurnaan dan kekayaan. Ketika kita memiliki banyak hal, kita harus belajar untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Janganlah merasa bahwa kita tidak cukup. Kita juga harus belajar untuk berbagi dengan orang lain. Bukan berbagi atas kesadaran diri atau membiarkan kenyataan memaksamu untuk berbagi dengan kepedihan. Janganlah sampai dirimu bertemu dengan si musibah. Karena musibah tugasnya hanyalah menyeimbangkan. Tinggal kita memilih apakah mau menyeimbangkan atau diseimbangkan. Ketika kita memilih diseimbangkan dan tidak mau menerima kenyataan, maka bersiaplah menerima yang namanya kepedihan hidup. Sebagai penutup, menjadi orang yang sabar dan ikhlas, karena itu bukanlah sesuatu yang dilakukan untuk meringankan beban orang lain, melainkan dilakukan semata-mata untuk kebaikan diri sendiri, untuk kebahagiaan dan kedamaian diri sendiri. Dengan sering melatih kesabaran dan keikhlasan, secara tidak langsung, kamu telah mengurangi resiko terkena depresi di kemudian hari. Mengapa bisa begitu? Alasannya ada pada kemampuan menghadapi tekanan. Dibandingkan dengan mereka yang tidak sabar, orang yang sabar dan ikhlas akan lebih tahan untuk menghadapi kenyataan dan bahkan situasi sulit yang penuh tekanan. Manfaat menjadi orang yang sabar tidak hanya terasa saat, tetapi juga dalam jangka panjang. Semoga video ini bermanfaat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.